Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu pada pembelajaran kimia kelas 11. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang larutan penyangga atau yang disebut dengan baper. Nah, kali ini kita akan membahas tentang komponen larutan penyangga. Nah, sebelum dimulai, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga kita diberi kemudahan untuk memahami materi pada hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah memahami pembuatan larutan penyangga dan prinsip kerjanya. Nah, larutan penyangga adalah larutan yang pH-nya relatif tetap atau tidak berubah pada penambahan sedikit asam dan atau sedikit basa. Nah, terdiri dari dua komponen larutan penyangga, yaitu larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Larutan penyangga asam terdiri dari asam lemah, Ha, dan basa konjugasinya, amin. Nah, contoh CH3COOH dan CH3COO-. Nah, di mana pada materi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang asam dan basa konjugasi. Nah, di sini CH3COOH itu merupakan asam lemah dan CH3COO- itu merupakan basa konjugasi dari CH3COOH. Yang kedua, larutan penyangga basa terdiri dari basa lemah atau BOH dan asam konjugasinya B+. Untuk contoh NH3 dan NH4+, di mana NH3 merupakan basa lemah dan NH4+ merupakan asam konjugasi dari NH3. Nah, bagaimana cara membuat larutan penyangga asam dan basa? Yang pertama, kita akan membuat penyangga asam. Sini ada dua cara. Cara yang pertama, kita bisa mencampurkan langsung asam lemah dan basa konjugasinya atau larutan garam. Cara yang kedua, kita bisa mereaksikan asam lemah berlebih dengan basa kuat. Misalnya Ha ditambah LOH menghasilkan La ditambah H2O. Di mana Ha itu adalah asam lemah berlebih. Kemudian LOH merupakan basa kuat. Nah, di sini La akan menghasilkan ion amin yang merupakan basa konjugasi dari asam Ha. La itu merupakan garam. Akan menghasilkan ion L+ tambah amin, di mana amin merupakan basa konjugasi dari asam Ha. Contoh, CH3COOH ditambah H2O akan bereaksi menghasilkan CH3COO- tambah H3O+. Nah, ingat kembali,
pengertian asam basa menurut Bronsted-Lowry. Dalam reaksi tersebut, CH3COOH merupakan asam lemah, sedangkan CH3COO- merupakan basa konjugasi. Nah, basa konjugasi ini merupakan garam. Misalnya, salah satu garam adalah CH3COONA. Terion akan menjadi CH3COO- tambah Na+. Jadi, campuran asam lemah CH3COOH dan basa konjugasi CH3COO- itu akan membentuk larutan penyangga. Dalam pembentukan larutan penyangga ini, ion CH3COO- dapat berasal dari garam. Di antaranya CH3COONA, kemudian CH3COOK, dan CH3COO2 kali Ba. Selanjutnya, untuk membuat penyangga basa. Cara yang pertama, kita bisa mencampurkan langsung basa lemah dan asam konjugasinya, atau larutan garam. Nah, cara yang kedua, kita bisa mereaksikan basa lemah berlebihan dengan asam kuat. Misalnya HX tambah BOH menghasilkan BX tambah H2O, di mana HX merupakan asam kuat, kemudian BOH adalah basa lemah berlebih. Nah, di sini BX akan menghasilkan ion B- yang merupakan asam konjugasi dari basa BOH. BX merupakan garam yang akan terionisasi menjadi B+ tambah X-, di mana X- merupakan asam konjugasi dari basa BOH. Contoh, NH3 tambah H2O di sini akan bereaksi setimbang menghasilkan NH4+ tambah OH-. Nah, di mana NH4+ ini merupakan garam. Bisa berasal dari NH4Cl yang terionisasi menjadi NH4+ tambah Cl-. Nah, dalam reaksi tersebut, NH3 atau NH4OH sebagai basa lemah, sedangkan NH4+ itu sebagai asam konjugasi dari NH4OH. Nah, perlu diingat, NH3 dalam air itu dapat ditulis dengan notasi NH3 atau NH4OH. Oke, campuran NH4OH yang merupakan basa lemah dan asam konjugasinya yaitu NH4+ akan membentuk larutan penyangga. Dalam pembentukan larutan penyangga, ion NH4+ dapat berasal dari garam, seperti NH4Cl, kemudian NH4Br, atau NH42 kali SO4. Oke, semoga bisa dipahami dengan baik. Nah, untuk prinsip kerja larutan penyangga. Untuk penyangga asam,
Larutan penyangga asam mengandung Ha dan amin, dan dalam larutan tersebut terdapat kesetimbangan. Ha dengan reaksinya menghasilkan H plus tambah amin. Di sini kita perhatikan larutan penyangga yang terdiri dari asam lemah yaitu Ha dan basa konjugasinya yaitu amin. Nah, apabila di dalam larutan penyangga tersebut ditambahkan asam kuat, H plus di sana, nah basa konjugasi amin itu akan menerima proton dari ion hidronium untuk membentuk asam lemah Ha. Di sini akan mencegah peningkatan konsentrasi ion hidronium. Nah, reaksinya amin ditambah H plus akan menghasilkan Ha. Untuk keseimbangan di sini akan bergeser ke kiri. Nah, apabila pada larutan penyangga yang mengandung asam lemah dan basa konjugasinya ditambahkan sedikit basa kuat, maka ion OH- itu akan bereaksi dengan asam lemah, menghasilkan ion amin dan H2O. Untuk keseimbangan akan bergeser ke kanan. Penyangga basa, larutan penyangga basa itu mengandung BOH dan B+. Dan dalam larutan tersebut terdapat kesetimbangan BOH ionisasi menjadi B+ tambah OH-. Nah, apabila pada larutan penyangga yang mengandung basa lemah dan asam konjugasinya ditambahkan sedikit asam kuat, maka BOH akan bereaksi dengan ion hidronium, sehingga menghasilkan B+ tambah H2O. Dan reaksi keseimbangan ini akan bergeser ke kanan. Nah, untuk selanjutnya, apabila larutan penyangga yang mengandung basa lemah dan asam konjugasi ditambahkan sedikit basa kuat, maka ion B+ akan bereaksi dengan ion hidroksida menghasilkan BOH yang merupakan basa lemah dan kesetimbangannya akan bergeser ke kiri. Untuk larutan penyangga efektif, di mana larutan penyangga efektif itu merupakan perbandingan konsentrasi asam lemah dengan basa konjugasinya, atau konsentrasi basa lemah dengan asam konjugasinya mendekati 1. Sehingga konsentrasi H+ itu sama dengan Ka atau tetapan kesetimbangan asam lemah. Atau untuk konsentrasi OH- itu sama dengan Kb, yaitu tetapan kesetimbangan basa lemah. Oke, semoga materi hari ini mudah untuk dipahami. Semoga bermanfaat. Kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.